Oh gitu. Kalau lainnya ya mohon maaf, cantik-cantik semua. Tapi ada yang masih sekolah kayak gitu mas? Ada. Halo guys, selamat datang di Suka-Suka Channel. Seperti biasa di channel ini ngebahas tentang kesenian yang ada di Banyuwangi. Dan sekarang ini ada pelaku seni dari daerah Bangorejo dengan Mas Hadi. Halo Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Baik. Oke, jadi Mas Hadi ini adalah owner atau pemilik dari Sanggar Seni Wangsa Sailendra. Jadi dari namanya tuh kayaknya udah bagus banget ya artinya. Kira-kira artinya apa sih Mas Hadi? Gini Mas, sebenarnya itu kan asal mulanya nama Wangsa Sailendra itu saya baca-baca di sejarah, buku sejarah intinya. Oke, ya. Buku sejarah mengenai tentang nama Wangsa Sailendra yang saya buat untuk kesenian saya itu maksudnya gini. Itu aslinya sejarahnya gini Mas. Tapi sedikit aja ya. Boleh. Soalnya nggak hafal ya Mas. Jadi biar penonton tahu kira-kira Wangsa Sailendra ini apa gitu loh. Itu aslinya dinasti kerajaan ratu yang membangun Candi Borobudur. Wangsa Sailendra itu jadi keturunannya kayak Gajah Mada, Wisnu itu masih keturunannya Wangsa Sailendra. Jadi nanti harapannya Sanggar Seni ini bisa bagus, bisa sukses juga gitu ya. Oke. Biar majulah, maju biar. Jadi Mas Hadi ini sebenarnya sejak kapan mendirikan Sanggar Seni Wangsa Sailendra ini? Mulai kapan? Kalau nggak salah 2016. Kalau bulannya lupa saya. Oke. Tahunnya 2016 ya. Ya. Berarti waktu itu Mas Hadi emang suka seni gitu, maksudnya dari awal emang suka darah seni atau apa? Oh gitu. Kakek saya pengendang. Oke. Ayah saya dulu tuh jaranan juga janger. Pemain jaran janger juga. Saya sendiri pembarong reog juga pernah, jaran pernah. Ya, makanya kan ini dari naluri seni lah intinya. Oke. Jadi dari turun temurun. Dari keluarga yang punya darah seni akhirnya Mas Hadi berkeinginan untuk membuat Sanggar Seni ini. Ya. Berarti ini milik perorangan Mas Hadi sendiri. Ya, milik pribadi Mas. Wow, Mas Hadi jadi ini selain janger apa aja ini? Jaranan ada. Jaranan, janger, reog juga ada ya. Reognya nggak ada. Nggak ada, cuman dulu reognya ikut teman saya. Ada bosnya teman saya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada callingan bisa dipanggil gitu kan. Nah, sekarang saya apa itu? Lah ngarani apa gitu Mas? Apa Mas? Berhenti. Gitu. Berhenti. Saya mulai nikah 2010. Oke. Sama istri saya suruh berhenti. Iya. Makanya saya berhenti sampai sekarang. Gak pernah sama sekali sudah main reog itu. Cuma ada temen punya reog. Saya sering di calling, ayo ikut saya main. Oke. Cuma saya nggak ikut. Oh gitu. Sebenarnya tujuan Mas Hadi membuat Sanggar Seni ini sebenarnya apa Mas? Apa untuk pengen menggait orang-orang seni atau penari-penari jaranan untuk ikut ke sanggarnya Mas Hadi atau gimana? Ya gini Mas, untuk seni sendiri kan ini kan punya saya sendiri kan. Oke. Kalau orang-orang itu tergantung saya. Ibaratnya, ayo kita main, baru saya yang koordinasi. Oke. Jadi nggak orang-orang ikut saya enggak. Jadi saya yang nyuruh anak-anak itu ikut saya kan. Oke, berarti nanti Mas Hadi kalau mau tampil calling pemain ya. Ya kan ini ada grupnya. Ada grupnya. Di grup. Nanti saya share malam ini main gitu. Oke, jadi nanti mereka sesuaikan jadwalnya bisa atau enggaknya. Kalau yang nggak ada di grup saya nggak saya ajak. Gitu ya. Oke. Jadi kita semua dari satu grup ini kurang lebih 70 orang. 70 orang. Bisa lebih, bisa kurang. Oke. Kalau biasanya sekali tampil misalkan janger ya, itu berapa orang kira-kira butuhnya Mas Hadi? Ya sekitar 70 itu. 70 main semua? Enggak, gini. Dibagi gitu? Ya, dibagi, ada yang main, ada yang bagian ini, pentas sama gitu. dekor ini, ada yang pemain musik-musiknya gitu kan. Oke. Nah, sebagai pemilik Sanggar Seni nih Mas Hadi, kira-kira pasti adalah ngalamin suka dan dukanya. Banyak Mas, banyak. Kita ngomongin sukanya dulu, nanti dukanya belakangan. Kalau sukanya dulu deh. Gimana? Aja. Kumpul sama teman banyak. Oke. Ya, suasana itu di rombongan itu enak banget. Kekeluargaannya. Ibaratnya biarpun banyak utang nggak terasa juga kan itu. Nanti pas pulang show ya bikin utang lagi. Enaknya kan gitu. Kalau dukanya itu gini. Kadang kita jadwal kayak kemarin ada COVID. Oke, pandemi lah ya. Ya, jadwal saya sudah 15 terop.
Itu DP 2 jutaan. 2 juta berarti kan 30 juta. Oke. Saya kembalikan ke orang-orangnya masing-masing. Makanya kan dukanya kan itu. Jadi nggak jadi pentas, uang saya kembalikan sama yang mau hajatan itu. Oke, jadi kemarin berarti selama pandemi 2 tahun itu nggak ada job sama sekali? Atau ada 1-2? Ada 4 gak salah mas. Cuman 4 Ya. tampilnya? Ya, waktu itu yang pertama di streaming, cuma yang Oh, live berikutnya streaming, enggak. oke. Berikutnya enggak, soalnya kan kita jaga keamanan. Nah, Kalau live streaming itu berarti nggak ada penontonnya, cuma syuting aja atau gimana? kalau yang ada syuting aja 1 kali. 1 kali. Kalau yang 3 itu banyak penontonnya, cuma kita kan nggak live streaming. Takutnya nanti diringkus Iya, atau... nanti kan kabar pasti kan ke sana-sana. Oh, Ibaratnya iya. orang seni, maaf ini ya, maaf aja. Orang seni itu ada kabar apa aja sudah kayak Radar Banyuwangi. Bener Pasti tahu ya. Bener ini. Mau ada pertunjukan di mana pun pasti tahu ya, kecium ya pasti ya. Soalnya Meskipun kita kan fan-fan banyak. oh ya. Dari segi pemain kayak perempuannya itu ada fan-nya satu-satu. Ya. Makanya kan kita saling jaga keamanan. Jadi yang penting kita main. Kita main 1 malam bebas, aman sudah. Oke. Sekarang ini ada in frame si Bima, anaknya Mas Ya. Mas Hadi. Halo Bima, ke kamera dulu. Halo. Lagi sibuk ngelukis dia. Maksudnya gini, berarti Mas Hadi ini termasuk kalau dibilang tua sih nggak tua banget ya. Maksudnya gini. Masih 32 saya mas. Oh, itu masih muda banget, apalagi 32 bikin ya. usaha ini dari 2016 ya. Itu berarti kan anak muda yang benar-benar apa ya, punya jiwa seni yang tinggi, ya kan, punya darah kesenian, akhirnya membuat apa ya, sanggar seni ini gitu loh. Jadi biar kesenian Banyuwangi makin meluas, banyak yang nonton juga gitu kan. Jadi biar kayak kesenian Bali lah, bisa Oke. dilihat sama internasional kan gitu. Harapannya itu ya. Gitu. Harapannya itu. Semua teman-teman juga gitu. Semua pelaku seni di Banyuwangi harapannya juga gitu. Dari tadi saya ngebayangin gini, pasti kalau namanya orang punya usaha itu pasti budgetnya nggak sedikit. Apalagi saya tahu kesenian Banyuwangi itu pasti banyak, maksudnya kayak ini yang di belakang ini kayak backdropnya, terus kemudian untuk ngegaji si pemainnya, ya kan, kemudian nanti pemain apa namanya, penabuh musik-musiknya, ya kan, itu kira-kira dari peralatan semuanya itu budgetnya berapa mas? Dari pertama kali ini yang membuka ini. yang terlihat aja ya, maksudnya yang ada di buku itu gak salah 400 juta. 400 juta. Ya, saya yang pertama itu mobil saya truk itu 80 juta itu sudah Kejual. ya. Gara-gara pengen ngebangun Ya, ini gitu. Terus habis itu sama yang kecil-kecil itu mas, yang nggak dihitung. apa Kayak beli apa gitu, beli elas, beli kayu untuk ganti sirap kan gitu kan. Pentas kan ada sirapnya kan. Oke. Nah, makanya kita setiap main pasti ganti mas. Kadang genjot itu putung, kadang sirap itu patah kan gitu. Pasti, Oh iya, pasti jadi. kecelakaan kerja tuh pasti ada lah ya. Jadi biasanya kalau sekali tampil tuh bawa kendaraan truk berarti ya? Berapa truk? Saya Apa? 3 kendaraan, 3 kendaraan. pickupnya 2, truknya 1. Jadi yang 1 pickup lighting, Oke. yang 1 pickup lagi alat musiknya, Oh. gamelannya lah. Iya iya. Jadi kalau Janger biasanya lightingnya kayak warna-warni itu Ya. dari Mas Hadi juga ada ya. Oke. Nah biasanya kalau Janger itu dari tahun ke tahun ada kayak misalkan tahun ini ada apa ya mas, temanya apa, ganti tema tiap tahunnya, apa itu terus punya ada inovasi tersendiri nggak sih dari Ya, Mas Hadi ini? kita inovasinya gini mas, Gimana? gimana caranya nggak dicontoh sama teman-teman, Oh, teman-teman gitu. lainnya kan. Ah. Makanya kita adakan atraksi yang gimana kayak, yang penting kita nggak nyama sama teman-teman yang lain gitu loh. Oh gitu. Jadi kita menunjukkan kualitas kita yang bagaimana lah intinya. Oke. Berarti emang sempet dicontoh juga Ya gini mas, maksud saya kan gini. Jadi kita itu kan jual. jual. Nah, kalau pembeli nggak minat, mana mungkin kita lakukan gitu. Makanya gimana caranya pembeli bisa minat? Kita kan harus pikir otak. Ah ya, jadi jual karya juga ya. Nanti Ya. biar setiap kali pertunjukan di daerah ini beda, daerah situ beda gitu. Jadi makanya di meetingin dulu sama tim Kita ya. rapat di sini, dulu. rapat. Ini besok pementasnya gini. Yang nggak bisa, maksudnya yang nggak sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Jadi kita punya inisiatif Oke. sendiri-sendiri. Berarti tiap kali mau tampil itu dari segi jalan cerita juga beda pasti ya. Kita tergantung tuan rumah. Oh gitu. Kalau Request cerita, bisa. ya, kalau cerita semua sama. Oh sama. Ya dari seluruh Banyuwangi sama. Pokok kesenian Janger loh ya. Oh ya. Sama cerita. Itu aja ceritanya. Cuma kita permintaan tuan rumah.
Oke. Kadang kan Mas besok lakonnya gini, oh ya gitu. Oh gitu ya. Jadi Ada gak sih kira-kira pas mau manggung gitu tuan rumahnya kayak minta tapi rada-rada sulit atau pernah nggak kayak gitu? Ada. Tapi menyiasatinya gimana mas? Ya enggak biasa ya. Gimana lah kita rundingan sama teman-teman, nggak apa-apa. Emang itu yang punya hajat kan gitu. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Nanti kalau kita nggak manut, nggak dibayar kalau susah mas kan. Rezeki ya kan? Makanya kan waktu gue 7 kali cerita tuh ganti. Saya sudah pentas sudah itu keluar seling itu. Seling yang perempuan-perempuan tuh. Iya. Itu belum selesai lakon, masih ribut di belakang. Gara-gara si jalan cerita nih tadi. Ya terus dilalai lagi ya nek anu mas. Gimana mas? Enak ikmai. Apa mas itu? Ikmai iki ya rada gak seneng lah, gak penak maksudnya. Ikmai gak enak gak nganu kae. Tuan rumahnya Janger belum bar sudah pergi. Minggat lah intinya. Oh gitu. Ada juga kejadian kayak gitu ya. Oh tapi kalau lakon Janger itu kita makanya kan harus hati-hati mas. Kita punya hajat. Oh saya mau nanggap Janger itu. Lakonnya sing apik apa kan gitu mas. Kita sembarang lakon nanti dampaknya amit gini. Kayak Minak Jinggo Nagih Janji itu. Oke. Kalau enggak yang punya Janger anggotanya. Kalau enggak gitu tuan rumah. Makanya itu pasti ya. Saya mulai punya Janger enggak pernah jalankan cerita seperti itu. Enggak berani saya. Gitu. Karena emang efek itunya, mistisnya itu guys, pasti ya. Kadang kan ada orang enggak percaya. Biarkan saja yang enggak percaya kan gitu. Yang penting saya sama teman-teman sama yang punya hajat percaya kan enggak masalah. Oke. Seperti yang Mas Hadi tadi bilang ya, kalau misalkan jalan cerita apa tadi Minak Jinggo itu ya, apa? Nagih janji itu. Nagih janji. Kata orang Jawa, kata Minak orang Jinggo Jawa, nagih janji. Minak Jinggo nagih janji. Kalau saya nggak tahu saya. Oke. Kalau saya nggak tahu. Kalau Madura juga nggak tahu. Oh berarti itu tadi kayak ada apa namanya mas efek dari ya, balik itu ya, iya, dari itu ya. Itu gimana ya? Entah dari pelakunya pelaku seni apa yang atau punya, dari tuan rumah. Apa yang punya hajat gitu loh. Pernah nggak sih boleh ceritain nggak kira-kira kejadian apa yang sempat menimpa itu mas? Saya kalau itu nggak berani mas, sampai sekarang nggak berani ngelakuin seperti itu. Makanya saya nggak berani kan, kita ngiman teman-teman semua. Itu maksudnya kayak kesurupan atau apa? Nggak gitu mas, gini. Yang diambil itu gimana ya? Singkat cerita, kadang yang punya hajat kloro-loro dari wong Jawa. Oke. Kloro-loro. Sakit-sakitan maksudnya gitu. Kalau nggak gitu, yang punya Janger, anak buahnya, kadangnya ada yang meninggal, kadang gitu. Makanya. Tapi sebenarnya cerita itu yang minta si tuan rumah atau gimana? Ya kadang tuan rumah, cuma saya kan ngelak. Maksudnya, gitu. Ya saya belokkan lah intinya. Oke. Pak ini lakon nggak bagus, lakon ini aja, enak. Apa berarti tuan rumah ini nggak cari tahu dulu mungkin ya mas ya akan dampak dari cerita yang mau pengen dia request gitu? Gimana ya mas? Kadang kan kita semua itu kayak punya hajat kan orang awam. Oke. Jadi orang awam ngerti nih lakon ya segitu. Iya. Padahal nggak pernah tahu cerita di baliknya gitu loh. Padahal itu dampaknya. Contoh saja saya saja sendirilah. Saya kemarin itu tahun 2016 nggak salah. Oke. Pas awal-awal ini bentuk. 2017. Anak saya lahir. 7 bulannya saya kasih jaranan di depan rumah. Oke. Setahunnya Janger ini ke itu di utaranya rumah. Saya minta lakon waktu itu saya kan nggak tahu. Oh iya. Dibilangin orang-orang teman-teman nggak percaya. Lakonnya Sekar Taji gitu ya, Sekar Taji. Habis itu kan disia-siakan sama Ibu Tiri itu. Oh ceritanya. Si anak ini. Ya, disia-siakan sama Ibu Tiri. Habis itu intinya lah wes kayak bawang putih, bawang merah gitu. Habis itu tengah-tengah yang satunya istrinya kan pergi. Oke. Saya 2 kali ngalamin ditinggal istri pergi. Habis lakon Janger Sekar Taji mungkin dapat 1 bulan, gak enak 1 bulan deh. Gak ada masalah, lu tahu pergi 1 bulan setengah. Mas maaf ya jadi ngebahas masalah hidupnya mas, mohon maaf soalnya berarti Mas Hadi mempercayai itu emang dampak dari cerita tadi. Iya sedikit banyak pelaku seni semua percaya mas. Sedikit mau banyak. nggak dipercaya tapi benar-benar kejadian gitu ya. Terserah kalau yang nggak percaya gitu lah terserah. Kalau saya sendiri kata orang kan mitos. Saya ngalamin kok mitos kan gitu. Maka dari itu sampai sekarang Mas Hadi nggak pernah memainkan si lakon itu. Tapi kalau misalkan si tuan rumah ngeyel pengen lakon itu dimainkan, pokoknya bukan, meskipun sudah dijelaskan loh mas. Pokoknya bukan yang Minak Jinggo Nagih Janji aja. Kalau sejumlah Sekar Taji, Sri Tanjung,
si Dobekso itu nggak masalah. Oke. Yang penting Berarti yang penting satu itu cuma itu minak jinggo nagih janji. Makanya dibilang nagih janji kan nanti yang ditagih bukan tuan rumah, kalau nggak gitu yang punya janger, kalau nggak gitu anak buah. jadi Atau ibaratnya orang Jawa nagih janji kan nagih kan Mas. Piye lek ngarani? Awakmu janji ning aku apa? Lah gitu Mas. oh gitu ya. Nah, ibaratnya awakmu janji ning aku nyawamu mbok kek ning aku. Lah, makanya kan kita Ngeri. kadang ada yang nggak percaya silahkan, kalau nggak percaya silahkan. Berarti sebenarnya kalau kesenian itu mungkin nggak cuma kesenian di Banyuwangi ya, tapi mungkin semua kesenian itu pasti ada kayak pro kontranya, Iya. ada hal-hal mistis di dalamnya gitu kan. Jadi mungkin bagi pelaku seni itu harus benar-benar siap dengan kondisi apapun ya sebenarnya ya. Cuman asalkan harus hati-hati juga gitu kan. Selama pertunjukan berlangsung ada nggak sih Mas, ada hal-hal yang mungkin di luar kendalinya Mas Adi sebagai owner gitu? Ada pernah. Misalkan ya kayak kecelakaan kerja atau Ada, entah ada. backdropnya rubuh atau Ada, apa atau mistis apa, itu pernah nggak sih? Ada. Contohnya apa Mas Itu semua kira-kira? nggak saya sendiri yang ngalamin, teman-teman saya yang punya janger seluruh Banyuwangi juga pernah Pernah ngalamin ya. semua. Contohnya apa kira-kira Mas? Kalau punya teman saya ini, saya nggak nyebutkan sanggarnya ya. Oke, Ya, nanti diverifikasi aja Iya, sanggarnya. iya. Jadi anak buahnya jatuh dari pentas naik ke Tarup itu, kesengat listrik, Astaga. meninggal dunia. Ada 2 kali punya teman saya semua. Cuma beda sanggar. Beda sanggar. Ya, kalau saya kemarin main itu kayak ada yang meletus itu. Apanya? Nggak tahu di pojokan pentas. Kayak Kayak pocong ada gitu. ledakan gitu ya? Iya. Ada asapnya gitu nggak? Nggak ada. Nggak tahu, cuman bunyinya Iya. aja. Cuma orang-orang tahu. Saya dibilangin sama bongkar pasang ini yang pegang tenda itu. Pak sini Pak, berarti apa? Berarti no. Ada yang berdos nih pojokan ning di. Oke. Maaf ini ngomong jorok ya. Itu saya pipisin beneran ini. Beneran saya pipisin. Ada mantan istri saya juga ada. Banyak yang menyaksikan. Emang kalau maaf dipipisin emang bisa? Ya biar amber lah katanya orang Jawa gitu. Oh gitu. Jadi selama show berlangsung itu Mas Adi selalu dampingin ya anak buahnya, timnya gitu selalu dampingin Iya, ya? Mas, saya pokok main ibaratnya 1 hari 1 malam. Ibaratnya jaranan 1 hari. Jangannya 1 malam. Terus saya standby di situ sama istri saya itu. Sampai acara selesai gitu Iya, sampai pulang sudah situ. Oke, oke. Kalau tadi mungkin kita ngobrolin tentang janger ya, dari suka dukanya janger, dari mulai mistisnya juga. Kita sekarang ngebahas tentang jaranan ya. Nah, perbedaan dari janger ke jaranan kira-kira apa Mas? Hal-hal yang mungkin bener-bener yang apa ya, ngebedain itu apa Mas? Dari semua segi beda. Dari Mas. segi beda ya. Dari semua segi beda. Tarian Beda, musik musik beda. mungkin ritual-ritualnya beda ya. Ritualnya kalau nggak salah mungkin ya sama, cuma apa ya? Rapalnya itu beda sedikit mungkin gitu loh. Oke. Ya, kalau ritualnya sama, sesajinya sama. Oke, mungkin setiap kali saya nonton jaranan gitu ya, itu pasti ada kayak satu orang tua lah misalkan, itu kayak yang apa mungkin pawangnya tuh apa Mas ya, yang untuk ngejagain si itu si kadang waktu jarannya sih kayak mulai kerasukan segala macam, dia yang kayak pawang gitu. Oh itu gitu Mas. Ya kalau bahasa Indonesianya pawang. Pawang. Kalau Jawa gambuh jaranan juga Mas. Oh gamboy, Ya, gamboy jaranan. Jadi mungkin kalau kalian nonton jaranan pasti ada lah satu orang bapak-bapak tua. Gak mesti Mas, kadang 3 kadang 2. Oh kadang 2 juga. Tergantung kita yang punya kesenian. Oh gitu, pasti ada yang pawangnya itu ya, atau gambuh ya kan. Nah sebenarnya saya penasaran banget untuk pemain jaranan ya. Pemain jaranan itu kadang waktu mereka mulai wis dadi dikeprok pakai kayu, pakai apapun itu sebenarnya ada ritualnya sendiri Mas. Itu trik Mas. Itu Semua trik. itu trik. Yes. Sebenarnya sakit nggak sih itu sebenarnya? Nggak sakit, serius. Ibaratnya kita di itu campur terus itu nggak sakit. Itu trik. Kalau kita yang nggak pernah jaran mencet ya sakit. Tapi kalau yang sudah biasa ya. Tapi bunyinya apa? Brok itu ada triknya berarti Semua ya. trik. Oh gitu. Ada latihannya juga berarti ya. Iya sudah, orang-orang itu sudah paham semua sudah. Oke. Kalau untuk jaranan sendiri kemarin kan sempat pandemi ya, kan nggak ada job tuh ya misalkan ya. Itu nggak pernah tampil berarti? Nggak pernah ya. Akhirnya Mas Adi ini gimana mensiasatinya? Saya kan gini Mas. Saya Atau ngamen mungkin ngamen? Enggak, saya nggak mau ngamen. Mohon Oh, maaf gitu. ini ya, nggak mau main saya. Kenapa Mas? Gimana ya? Jadi mungkin Biar anak-anak aja yang ngamen. Kalau saya nggak
Oh gitu, biar yang lain ngamen Ya, silahkan gitu saya kan. nggak enak mas, saya semua orang Alasannya kesenian- apa? Karena kan tiap pelaku seni itu pasti ada alasan. Kemarin sempat saya juga interview juga di video yang kemarin-kemarin katanya ngamen untuk bisa apa ya, biar tetap ada hiburan gitu kan, biar nggak mati hiburan Banyuwangi. Cuma kan Untuk Mas Hadi sendiri kenapa nggak memilih untuk ngamen? Ya, mohon maaf untuk kesenian saya sebenarnya Jaran sama Jairin kan ini kan sampingan mas. Sampingan. Saya hiburan sama jiwa seni saya kan gitu. Oke. Saya fokusnya sama kerjaan saya sendiri gitu loh. Makanya anak-anak ngamen pandemi biarin saya kan, yang penting kerjaan saya lancar kan gitu. Oke. Terus yang pemain-pemain yang biasanya Mas Hadi calling itu nggak sempet kayak yang piye Mas ngono cuk ki opo ngono nggak pernah kayak Kita gitu. semua sudah menyadari mas, menyadari maksudnya ini kan nggak diminta kan. Kita kan nggak tahu ada covid kan gitu. Ah benar. Itu semua kan dari yang buat hidup kan gitu mas. Nah, dari Gusti Allah lah intinya. Oke, ya. Makanya kita kan sebenarnya kayak orang sakit, kayak orang meninggal kan kita nggak mau. Sebenarnya kalau kita tahu kan kita nggak mau kan gitu mas. Nah, makanya kan kalau sudah ada ibaratnya gini, ada bocoran 2019 ada COVID-19 nah, kan enak, kita langsung kerja lain kan gitu. Udah siap-siap ya. Ah. Oke, ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang topik tadi. Katanya Mas Hadi tadi sempat dari awal itu budgetnya 400 juta. Ya. Itu udah mulai mencakup dari Jarana sama Janger. Ya, cuma Peralatannya itu. yang iya mas, yang terlihat Modal besar. awal, Nah, terlihat besar. Bukan yang kecil-kecil butuh apa gitu. Oke. Itu nggak terasa mas. Kadang beli besi, kadang beli ini gitu. Oke. Jadi perintilan-perintilan yang tadi Mas Hadi bilang itu bisa dijabarkan nggak sih kira-kira detailnya tuh kayak apa? Kayak misalkan buat apa tadi seling apa yang narik-narik apa tadi yang pakai tali Oh, yang ya. pementasannya Ya, itu. mikro itu. Itu biasanya apa pas apa namanya? Ya, lakonnya apa? Semua Yang terbang-terbang. sama, Mas. Semua sama. Ah. Semua lakon bisa. Berarti itu ada yang narik gitu ya? Itu ada remote-nya gini. Oh, ada remote-nya. Jadi remote kayak itu loh, kayak pintunya kapal laut. Oke. Ya itu ada. Oh, berarti itu nggak ada yang narik. Nggak ada dinamo itu. Oh, udah canggih berarti ya. Itu udah latihannya berarti Mas ya? Ya Untuk sudah. terbang-terbang itu ya? Kan kita ada apa? Kayak itu loh, penguatnya itu loh. Penguatnya. Jadi tinggal nyantolin gini aja sudah. Nah, nanti diatasin dipitet sudah jalan sendiri. Oh oke, jadi emang bener-bener apa ya, nggak pakai tali gitu kan, ditarik nggak ya? Ada yang manual ada. Oh yang manual ada. Ada, yang manual. Cuma di Mas Hadi ini udah canggih, Udah alhamdulillah sinamo. gitu. Ya, sinamonya dulu. Oke. Itu saya beli kemarin second 40 second itu juta. Iya. 40 juta. Secondnya kalau baru nggak boleh. Tapi kira-kira dari zaman itu sampai sekarang udah balik modal lah ya. Aduh, jangan gini mas. Aduh, kalau ngomongin balik modal kayaknya aduh. Oh gitu ya. Ya, masih jauh. Masih jauh gitu ya. Tapi kan sebenarnya jangan Ya karena dilihat- karena hobi itu mas. itu tadi, jadi jangan melulu tentang Ah. uang, tapi gimana kita bisa Makanya menghibur saya ya. kalau pementasan saya nggak mikir hasil. Yang penting anak buah saya semua pokok waktu pelawak itu tampil sudah saya bayarin orang-orang semua itu punah, alhamdulillah sudah saya. Saya ini tanggapan kalau di kandangan ya mas, kandangan Sarongan 14,5. Bener ini? 14.500.000 Ya, 14 Jadi Mas Hadi bener-bener dari tadi belak-belakan banget tentang kayak modal awal ya kan, terus beli second tadi 40 juta, sekarang budgetnya Janger itu sekarang 14.500.000 ya. 14.500. Itu emang harga rata-rata segitu apa emang Iya, gimana? rata-rata kalau nyampe sana ya ada yang lebih kadang mas. Yang lebih ya? Ya kalau nyampe kita kan ngukur jarak mas. Ngukur jarak. Oh, oke buat Kalau bensin. kalau lingkungan sini ya 10 juta. Sekarang. Oke, kalau Kita ke Tegal Trimo 12 11 gitu. Oke. Kita kan kalau jauh kan pasti nambah mas. Oh ya. Angklopnya anak-anak. Oke. Ini Tapi bensinnya bisa kan gitu. dinego gak sih harga segitu Mas? Udah pada mentok di situ. Ya kita tawar nggak segitu tawarnya. Oke, Nah, kita punya patokan 11 juta kalau wilayah Tegal Trimo. Loh iya di sana nggak apa-apa ya. Gak apa. Saya dari tadi Mbak heran, maksudnya kayak Mas Hadi ini bener-bener transparan banget orangnya, jadi asik gitu loh. Jadi biar orang-orang di sana tahu nih, wah besok kalau misalkan apa rabi ya gue sunatan oke, nanggap Mas siap. Hadi ya kan. Gila, Budgetnya 14.500.000 itu kayak kalau yang
jauh-jauh mas ya, kayak di Sarokan kan jauh banget ya. Tapi kalau untuk sekitar Banyuwangi, Jajak, Bangurejo mungkin masih bisa 10, 11 mas ya. Intinya kalau tetangga, Harga tetangga. tetangga minimal 9,5 9 juta nggak apa-apa. Oke. Jarak tempuhnya dekat lah, ibaratnya bensin 1 liter nggak habis. Oke. Tapi kalau sudah melangkah ke Sarongan, ke Glimor, saya pernah ke Udah beda kecamatan lah ya. ke Glimor itu nggak salah 2 kali saya. Sama 4 kali batal ini. 2 malam ini. Malam 27 besok ini sama malam 29. Itu jauh, harganya beda. Saya kalau di kandangan Sarongan itu paling minim 14,5. 14,5 itu saya nawarnya gak segitu mas. Paling minim ya 15. Oh jadi nanti bisa turun lagi segitu ya. Oke. Berarti kalau yang batal cancel itu dari awal memang udah di DP dulu atau gimana? Ya DP. DP Kita ya? kalau nggak ada DP nggak berani mas. Oke. Nanti takutnya sudah dekat, kita sudah calling anak-anak, dibatalin kita susah. Kalau ada DP barunya 4 juta 5 juta kan bisa, kalau yang sana yang jalanin kan bisa hilang gitu DP-nya. Iya. Kecuali ada pandemi lain, Bisa memaklumi lah ya. bukan kehendak penanggap, bukan dari pihak Janger kan gitu. Oke ya. Makanya lah kalau nggak pandemi terus dia batalin ya hangus mas uangnya. Oke. Semua teman-teman gitu juga. Oke. Dari obrolan kita tadi, saya jadi sedikit ngerti istilah-istilahnya. Kayak tadi pawang namanya ternyata gambo. Nah, kira-kira di Janger tuh ada nggak sih mas istilah-istilah mungkin yang orang awam tuh nggak tahu apa gitu? Kalau pemain laki tuh gimana ya? Pemain laki-laki ya. Kata sehari-hari itu kita kenalnya wayang. Oh wayang. Wayang laki-laki. Oke. Kalau perempuan? Kalau perempuan kayak seperti tanda Janger. Oh jadi perempuan-perempuan yang pakai Ya, baju-baju yang ya. itu yang nari-nari, nyanyi-nyanyi itu. Ya. Itu namanya tanda. Nah, biasanya para cowok-cowok nih biasanya yang kalau nonton Janger pasti selalu ngikuti si tanda-tandanya ini. Karena pasti mereka menarik ya perhatian ya, karena bajunya ngejreng, kadang merah, hijau gitu kan. Untuk kesenian Banyuwangi yang di nomor 1 kan itu sekarang. Oh itunya berarti ya. Karena kita kalau nggak mengikuti seperti itu nggak laku. Oh. Justru tanda ini bisa jadi daya jual juga ya sebenarnya ya. Gitu, dan biasanya seperti yang episode yang terakhir kita upload episode yang kemarin itu ada namanya Mbak Puput Prameswari itu dia juga tanda berarti ya dia tanda. Sering main kesini juga. Oh kesini juga berarti ya. Oke. Jadi sebenarnya yang kita interview itu adalah emang satu circle sih gitu kan. Maksudnya kayak pasti kenal satu sama lain gitu loh. Berarti Mbak Puput kemarin termasuk tanda ya. Oke, dan biasanya mereka punya fansnya masing-masing gitu loh. Ya kan? Kan kita kalau tanda itu gini Mas. Sebenarnya ini mohon maaf ya untuk rekan-rekan seni semua di Banyuwangi. Tanda selain bayaran dari bos dapat sawer. Oh iya. Apalagi punya fan gitu, pasti nyawer gitu. Yang biasanya di sawer itu kan tandanya ya. Kalau pemain wayang laki-laki jarang ya. Enggak ada Mas, kecuali dari tuan rumah. Oh. Saya pernah tanggapan di Sarongan Kandangan itu semua kru disawer sama tuan rumah. Jadi semua kru. Sultan. Ya, dia sultan, memang sultan dia. Sultan ya. Mohon maaf, belantik sapi. Oh, belantik sapi, wajar belantik sih. sapi. Nah, biasanya kalau yang sawer-sawer tanda itu selain dari tuan rumah kan penonton. Nah, itu biasa sawerannya gimana Mas? Pembagiannya gimana? Khusus tandanya aja atau dibagi rata semuanya? Gimana? Gimana ya Mas? Enggak mesti. Enggak mesti. Kalau setahu saya di Janger saya ya, ya dibagi sama semua tanda. Semua tandanya aja. Oke. Kalau yang lainnya nggak tahu. Oh nggak tahu. Kadang katanya ada yang di bawah sendiri, kadang. Oh ada ya pasti kayak gitu pasti ada ya. Oke. Nah untuk Mas tadi selaku ownernya ini, kalau untuk pemilihan tandanya ada kriteria nggak sih Mas? Atau misalkan yang cantik harus yang seksi atau gimana Mas? Mohon maaf untuk tanda saya yang jelas yang tua satu. Buat ibu-ibu aja dilakon. Oh gitu. Kalau lainnya ya mohon maaf cantik-cantik semua. Tapi ada yang masih sekolah kayak gitu Mas? Ada. Makanya saya kalau nggak muda-muda nggak mau saya. Yang terlalu muda nggak mau ya? Enggak, maksudnya cari yang muda-muda. Oh emang cari yang muda-muda. Itu yang sekolah itu malah menarik ya. Tapi harus ada satu ibu-ibu yang di situ. Ya buat lakon. Lakon misalkan lakon ibu kerajaan atau apa gitu ya. Ya. Oke. Kalau tanda saya dahulukan memang Mas, itu daya tarik jual. Ya. Biasanya satu kali show itu ada berapa tanda Mas di situ Mas?
Saya nggak mesti mas, untuk rata-rata setiap show 15. Cuma kadang tergantung permintaan orang. Kadang fan bawa sendiri, kadang tuan rumah minta ditambahin tanda. Saya pernah tanda itu 25 orang pernah. Widih, itu panggungnya cukup 25. Panggung saya besar mas, di Banyuwangi paling besar punya saya. Berapa meter mas? 9-10. Aduh, udah kayak rumah ya berarti. Iya. Rumah bisa loh, satu rumah pakai Makanya 9-10 itu. Kita itu loh saya kasih tanda 15 saja, belakangnya masih kayak lapangan. Beneran ini. Wah, semua sudah tahu. Berarti kalau ukuran panggungnya 9x10 berarti si tuan rumah besar dong mas rumahnya, halamannya gitu. Iya, Pernah nggak? Makanya kan kita kalau ini. Pernah nggak? Makanya kan kita kalau nggak besar kan. Oh iya. Jadi kalau bisa kita megah ya. Pernah nggak kalau misalkan apa namanya tampil tapi tempatnya tuh nggak di rumah kayak misalnya di sawah tuh pernah? Kayak di apa Pernah. Tegalan, Pernah gitu. saya pernah di sawah, di Gumuk pernah. Di Gumuk sawah itu pernah. mas, mohon maaf ya. Hah. Jam 2 dagelan keluar itu airnya dilepi sama yang punya sawah. Aduh, aku gitu. Terus gimana Ya, cerita? ya kita anak-anak tuh saya suruh, yang bukan pasang langsung dijaga, diganjul-ganjul gitu saya. Jam 2? Iya. Harusnya sampai jam 5 berarti ya? Iya, saya kok ada air gitu. Ternyata sawahnya dilepi. Masa sih si orang tuh nggak tahu kalau ada tadi pertunjukan janger? Mungkin ya orang niat sengaja mas. Mungkin ya. Kalau nggak sengaja. Banyak buyar Nah, mungkin. Kalau nggak sengaja nggak mungkin. Oh iya, kasihan soalnya kan. Mohon maaf mas, ini tandanya yang tua satu cuma. Wah. Itu Liunika itu yang sini, yang penyanyi itu. Iya. Sekarang jadi penyanyi itu kan pernah. Tim saya ada yang tahu, ada yang kenal. Jadi ini bisa dilihat. Nanti dimasukin di ini aja, dikirim di WhatsApp Mas Doni ya. Oke, nanti dikirim Mas Doni, nanti biar dimasukin di layar. Ini sama panjaknya sama saya sama istri saya kan gitu. Kalau dari kostum tanda ini gimana? Mereka bawa sendiri atau dari sini? Cuma saya menyediakan satu. Ya ada orang yang bawa sendiri, maksudnya gini. Bu, pakaiannya saman tak main sak mene. Dino iki saman gowo sak cukupe wayang tanda itu. Kalau perempuan mayoritas Punya sendiri. Ya. ini kan pengendalinya Megan, adiknya Dita, kadang ya Dita juga. Oke. Ini pertanyaan terakhir deh Mas. Biasanya kalau sekarang kan udah mulai rame kesenian ya, udah pandemi, udah nggak, anggap aja udah nggak ada lah ya. Itu biasanya seminggu udah berapa kali atau sebulan deh berapa kali tampil? Gak mesti mas. Tergantung gimana ya, tergantung rezeki. Oh oke. Ya, kadangnya 10 kali, kadangnya 5 kali. Lebih sering jangeranannya atau jangernya? Kayaknya rata-rata sama kayak. Sama. Kalau saat ini janger. Oh janger ya. Nah, dulu malah jarangnya aja. Jangernya jarang. Oke, kita tanya lagi deh bentar. Dari budget jaranan sama janger itu jauh ya perbedaannya. Kalau tadi kan kira-kira rata-rata 14 juta jangernya ya. Kalau si jaranan berapa kira-kira? Untuk tahun ini. Ini mohon maaf mas, nanti biar bisa klarifikasi ya. Oke. Kalau 14 juta di wilayah Kandangan Saruman. Oke, iya maksud saya itu tadi yang jauh. Yang jauh. Karena kan ada nanti kan transportnya juga. Takutnya ngiranya yang lihat masa daerah sini gitu kan gitu. Klarifikasi maksudnya tadi yang mohon maaf kalau yang jaraknya jauh, tapi kalau misalkan di dekat-dekat sini paling cuma 10 gitu kan mentoknya. Kalau jaraknya berapa Mas? Kira-kira. Kalau rata-rata daerah sini Rata-rata aja, dari sini. daerah sini sekarang 6 juta, 5 juta setengah. 6 juta udah komplit ya, udah. Ya mentok-mentok 5 Tunjukannya juta. keren ya. Oke. Nanti ada tariannya juga dah. Oke Lur, saya pengen nanggap jaranan, Ya. janger itu tadi udah kita bener-bener transparan Ini- budgetnya ya ini dari ada- Mas Hadi ya. Sedikit-sedikit promosi ya. Oke. Nah, kalau jaranan ibaratnya 5 juta mentok sudah ada tanda janger. Itu yang pakai topeng leak itu 4. Oh iya lengkap ya. Ada mat. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang perjalanannya Mas Hadi dari mulai ngebuat ini Sanggar Seni ini ya, modalnya berapa, terus kita udah dijelasin nama-namanya pemain lakonnya apa ya kan Mas ya. Terus budgetnya kalau misalkan mau nyewa Mas Hadi ini, mau hire Mas Hadi sebagai apa namanya jaranan atau janger itu udah tadi lengkap ya. Makanya kan, Oke. ini mohon maaf, ini saya potong bentar ya. Oke. Makanya kalau nggak punya jiwa seni nggak usah buat kesenian. Nah, oke. Lek jere wong Jawa belajar melarat. Nah, Gitu, Mas. jadi, ibaratnya uang segitu dibelikan Pajero nambahin 300 sudah Oke. Pajero. Itu pemikirannya orang lain ya. Oke. Makanya kan katanya orang Jawa belajar melarat. Oke.
Jadi benar-benar totalitas banget si Mas Hadi ini. Nanti kalau misalkan ada pengen di booking bisa taruh nomornya bisa, di deskripsi atau ditampilin bisa ya. Oke, nanti bisa. Nanti saya kirimin foto ini. Boleh, nanti dikirimin. Kemudian nanti kalau pengen meng-hire Mas Hadi dan tim, ya kan, di hajatan kalian langsung aja nanti hubungin di nomor ini boleh, ya kan. Bisa dinego, tenang. Bisa dinego katanya. Kan tadi udah ini transparan harga-harganya kan. Makanya kan kalau sini gimana ya? Kalau lainnya segini kan saya harus mengikuti. Nanti kalau saya di bawahnya demo orang-orang sama-sama punya seni gitu. Oke, thank you banget Mas Hadi atas obrolan hari ini. Semoga dan timnya sukses. Apa tadi namanya lupa? Wangsa Sailendra dan tim juga sukses selalu Mas Hadi ya. Teman-teman jangan lupa selalu subscribe, like, komen dan juga di-share juga ke teman-teman kalian. Nanti bakal ada episode lagi setelah ini tetap dengan kesenian di Banyuwangi. Jadi kalau gitu suka-sukanya dan tim dadah. Dadah Mas. Oke.